Bang, Ida Tamrin SH. Kami hormati penyidik unit 2 Bang, yang kami hormati rekan-rekan media yang pada pagi hari ini sempat hadir untuk di kegiatan press release. Baik, kita mulai saja rekan-rekan, mengingat waktu sudah masuk di pukul 10. Saya langsung saja, data press release terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUH pidana subsidiar, pasal 351 ayat 3 KUH pidana. Adapun untuk identitas pelaku yaitu lelaki Gappa bin Tahang, tempat tanggal lahir di Bungorok tanggal 30 Juni 1945, umur 79 tahun, suku Bugis Makassar, untuk pekerjaan petani atau kebun. Untuk alamat Kampung Patiruang, RT RW 004002 Desa Mangilu, Kecamatan Bungorok, Kabupaten Pangkep. Adapun identitas korban yaitu lelaki almarhum Salamat bin Sidek, tempat lahir Siloro 4 Juli 1965, umur 59 tahun, untuk suku Bugis Makassar, pekerjaan sama, petani kebun. Untuk alamat sesuai KTP Alak Karajai, Kelurahan Atang Salok, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep. Untuk waktu dan tempat kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekitar pukul 10 WITA. Untuk TKP-nya di Kampung Patiruang, Desa Mangilu, Kecamatan Bungorok, Kabupaten Pangkep. Adapun kronologi singkat kejadian kami jelaskan yaitu pada hari tanggal Jumat 29 November 2024 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, bertempat di TKP telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Adapun cara pelaku pada saat melakukan penganiayaan yaitu pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 10, di mana pelaku sedang duduk di teras rumah panggung miliknya. Kemudian pelaku melihat saudari Nintang, adik kandung daripada korban, melintas di depan rumah pelaku, sehingga pelaku langsung mengut sebuah batu yang ada di pinggir jalan dengan ukuran sebesar 2 pinang dan melemparkan ke arah belakang saudari Nintang. Sengaja pelaku pada saat melempar tidak mengenai diri pada saudara Nintang, sambil berkata, ini yang selalu mengatai saya dengan kata mohon maaf, telaso. Dan pelaku melemparnya sebanyak 2 kali tanpa mengenai dirinya, karena tujuan daripada pelaku hanya untuk menakut-nakuti daripada saudara Nintang, agar saudara Nintang berhenti mengata-ngatai pelaku. Kemudian pelaku kembali duduk di atas teras rumahnya. Berselang sekitar 1 jam kemudian, pelaku turun untuk mandi di dalam kamar mandi. Setelah itu, pelaku berjalan naik ke atas rumah. Tiba-tiba pelaku melihat saudara Salamat atau korban datang di depan pintu pagar. Jadi saudara Salamat berhenti di depan pagar rumah pelaku dengan memegang sebilah parang yang sudah dalam keadaan terhunus. Sambil korban berkata, siapa yang melempar batu saudari Nintang? Mohon maaf, telaso. Kemudian pelaku menjawab, saya yang lempar batu karena kurang ajar, sering mengatai saya dengan kata mohon maaf, telaso. Kemudian korban berkata, kalau kau merasa laki-laki, keluar sini, kita batu parang, mohon maaf, telaso. Sehingga pelaku langsung lari ke atas rumah untuk mengambil parang miliknya. Yang sebelumnya
pelaku menyimpannya di atas meja yang terdapat di teras rumahnya. Tetapi istri pelaku atas nama Nahlan berusaha untuk menghalangi pelaku untuk tidak turun sambil berkata, "Jangan turun, nanti kau dibunuh." Dan pelaku sampaikan bahwa biar mak bunuh, karena saya malu, sudah tua tapi terus dikatai mama Telaso. Kemudian pelaku langsung turun dan menghampiri korban yang berdiri di depan pintu pagar, sehingga pelaku berhadapan dengan korban dengan jarak sekitar 2 meter. Dan korban menyuruh pelaku untuk maju, tetapi pelaku hanya jawab, "Kau yang maju, karena saya hanya takut-takuti Nintang dengan lempar dia batu supaya berhenti. Kenapa kau yang marah kepada saya?" Namun korban langsung mengayunkan parang miliknya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pelaku menangkis lengan tangan korban dengan tangan korban memegang dengan tangan korban dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian pelaku menarik korban ke arah kanan pelaku. Kemudian pelaku mengayunkan parangnya ke arah lengan kiri korban. Selanjutnya korban berusaha untuk melepaskan tangan kanannya dari pegangan pelaku, sehingga pelaku langsung mengayunkan parangnya ke arah bagian leher korban. Selanjutnya pelaku mengarahkan parangnya ke arah kepala korban, yang mengakibatkan korban terjatuh ke tanah dengan posisi duduk. Dan pada saat itu pelaku kembali menganiaya korban dengan menggunakan parangnya secara berulang ke arah kepala dan lengan korban. Dan pada saat itu korban berusaha memberikan perlawanan dengan cara mengayunkan parang miliknya ke arah kaki pelaku, sehingga mengenai tulang kering pelaku sebelah kanan. Kemudian korban jatuh ke samping dan terbaring. Tiba-tiba datang menantu pelaku sekaligus adik kandung korban atas nama saudara Saim, sambil berkata, "Sudah nih Bapak, karena sudah meninggal nih." Sehingga pelaku langsung meninggalkan korban dan berjalan ke atas rumahnya untuk mengamankan diri. Adapun pasal yang dilanggar yaitu pasal 338 KUH pidana subsidiar pasal 351 ayat 3 KUH pidana. Bunyi pasal 338 KUH pidana, barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Saya ulangi, paling lama 15 tahun. Bunyi pasal 351 ayat 3 KUH pidana, jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Adapun barang bukti untuk yang di depan kita, rekan-rekan, kalau yang untuk yang pendek itu yaitu parang dengan panjang sekitar 38 cm, terdapat besi berwarna hitam dan gagang di gagang. Ini adalah milik pelaku. Sedangkan barang bukti yang lain yaitu satu bilah parang dengan panjang sekitar 52 cm dengan gagang kayu berwarna coklat dan terdapat besi berwarna hitam di gagangnya, serta sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat tali pada sarung tersebut berwarna hitam. Satu lembar baju kaos oblong berwarna hitam, terdapat tulisan Adidas pada dada dan lengan berwarna hitam. Satu lembar celana pendek berwarna hitam. Kesemuanya itu adalah milik daripada korban. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Silakan rekan-rekan kalau ada yang bertanyakan, saya persilakan.
pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dan saya hormat kasih hukum bersama jajarannya. Dan saya hormati rekan-rekan media cetak dan media online dan seluruh hadirin yang sempat hadir di tempat ini guna mengikuti acara berselisih kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 KUH pidana. Baik, untuk menjawab pertanyaan daripada saudara tentang motif daripada kasus penganiayaan ini, mohon maaf sebelumnya bahwa kami adalah unit yang menangani kasus tindak pidana ini dalam hal penyelidikan dan penyidikannya. Jadi untuk informasi yang kami dapat dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan bahwa motif yang dijelaskan untuk saat ini diawali dengan adanya pelaku melempar batu saudara korban sehingga korban emosi datang ke rumah pelaku untuk mengajak berkupar selanjutnya begitu. Terus yang perlu saya informasikan bahwa hubungan antara pelaku dan korban itu ada hubungan keluarga, di mana itu pelaku bersaudara kandung dengan mamanya korban. Dan pelaku juga itu anak kandungnya menikah dengan saudaranya korban. Jadi ada hubungan keluarga. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Siapa tahu masih ada lagi tentang penerapan pasal yang terkait dengan penyidikan yang kami lakukan mengenai pasal apa yang disangkakan dan bagaimana selanjutnya. Silakan Pak, silakan. Atas pertanyaan bahwa muncul kata-kata telasu itu dalam artian kan kita ini mendalami masalah penganiayaan. Jadi dalam ceritanya mungkin karena ini kan ada hubungan keluarga, mungkin ada persoalan-persoalan pribadi yang kita tidak tahu karena ini kan namanya bertetangga atau bersekeluarga atau ya seperti itu. Jadi yang kami selidiki di sini adalah penganiayaan yang membuatkan orang lain meninggal dunia. Itu yang harus saya katakan bahwa barang pelakunya apa barang buktinya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain saudara-saudara sekalian. Berapa lama hukumannya Pak? Baik, untuk mengenai berapa lama hukuman sesuai dengan pedoman kami yang ada di KUH pidana, kalau pasal 338 KUH pidana itu ancaman hukuman 15 tahun yang tertuang daripada undang-undang yang mengatur mengenai polis dan segala macam kan di luar daripada ranah kami, kan ada jaksa penunggungnya dan ada hakimnya. Jadi kami berpedoman di KUH pidana itu kalau pasal 338 KUH pidana itu ancaman hukumannya itu 15 tahun. Seperti itu Pak. Mungkin ada lain masalah pribadi sebelumnya itu yang itulah tadi bahwa kapasitas saya di sini adalah penyidik tindak pidana yang mau diproses. Jadi maksudnya ada pelaku, ada korban dan ada barang bukti. Kalau itu saya bilang tadi Pak bahwa ini tidak terlepas daripada ada hubungan keluarga. Jangan sampai sebelumnya ada masalah apa. Tapi itu yang kita selidiki bahwa penyebabnya seperti tadi bahwa diawali dengan saudaranya dilempari sama si pelaku sehingga korban datang di situ sering mengajak untuk berkelahi begitu seperti itu. Kan dalam artian itu kan mungkin ada informasi yang apakah itu yang saya dapat hasil penyidikan yang dituangkan dalam BAP awal mulanya itu dilempari saudaranya sehingga dia datang kemarin untuk mengajak sini. Itu kan ini erat sekali hubungan keluarga. Mungkin ada persoalan sebelumnya kan tidak dalam di situ. Namanya orang bertetangga dengan pertanyaan segala macam sampai seperti dulu yang ada kejadian bahwa batas di Panggegan terus ada hewan langsnya ya. Tapi yang tertuang dalam BAP di sini untuk sementara kita bahwa penyebabnya diawali dengan Pelemparan Pak ya. Diawali dengan pelemparan ya. Siap, ya tuangkan dalam berita acara pemeriksaan itu bahwa memang ya ada fakta diawali dengan itu sehingga dia datang ke rumah depan rumah pelaku. Ada unsur tindak, ada unsur
Perencanaan karena kalau dia dari TKP belum kita dalami itu masalah perencanaan karena dilihat dari fakta bahwa di depan rumahnya pelaku. Pelaku yang dan proses eksekusinya itu di depan pagar sesuai yang dimuat tadi oleh Pak di rumah bahwa kejadian fakta seperti itu yang terjadi di depan pagarnya dan kami sudah ke TKP dan masih sampai saat ini masih ada lokasinya di situ. Oh, jadi pada saat anggota ke TKP, apakah korban masih tergeletak di? Ya, maksudnya dalam artian prosesnya kan kalau orang awam masyarakat di sana takut kalau tidak ada aparat yang menyaksikan lah seperti itu yang biasa terjadi kalau daerah-daerah. Baik, siapa tahu masih ada. Pak, terus kondisi di sana seperti apa? Kan waktu kejadian itu kan sempat keluarga korban dievakuasi. Siapa tahu ada apa tuh? Ya, untuk situasi Kamtibmas itu tadi saya jelaskan dari awal bahwa tidak terlepas daripada hubungan keluarga. Tadi bahwa dalam ceritanya bahwa korban adalah paman daripada pelaku, maksudnya pamannya, sedangkan saudaranya selama itu menikah sama anaknya si pelaku. Tidak, maksudnya ini korban saudaranya menikah dengan anaknya pelaku bersaudara dengan mamanya korban. Kalau situasinya tetap yang dilakukan di kebetulan wilayahnya situ Morong bagi Kamtibmas setiap hari memberikan pelayanan Kapolsek. Kalau seperti itu Pak, masalah situasi masih aman. Saya 2 hari yang lalu saya sudah ke TKP, istilahnya itulah perkataannya bahwa nyampaian bahwa para kita Pak, bayangkan ini sudahlah, tapi namanya mungkin tetap kita tanyakan pendahulu kita bahwa walaupun layak akan runtuh, tetap hukum akan ditegakkan. Iya, ya. Pada saat tersangka dengan korban ada apa? Pegang parang apa? Pada saat itu persekusi cuma dalam artian namanya itu kampungnya itu 4 ruang itu kan kita mestinya biasa absinya kalau apa lagi antaranya Siloro dengan Bulutalio jadi sepi, jadi ini sepi. Andai kan banyak orang seperti situasi di Siloro, mungkin banyak orang mau ngalah-ngalahin sepi. Mungkin Bapak juga paham di Siloro. Ya. Pak Ato, siapa tahu ada informasi Dinda, silakan. Aman kalau Saya trauma mengarah ke sana sebenarnya. Informasi awal yang bukan dari kami, mohon maaf, bukan kami yang menginformasikan karena kami di sini cuma penyidikan tindak pidananya untuk merumuskan pasal apa yang cocok yang kita dorong ke JPU-nya. Mungkin itu Pak, yang ada lagi yang mungkin diinformasikan ini. Pokoknya saya banyak kenangan. Tentang pasal, tentang apa? Kita bahas sedikit untuk masalah isu yang di luar itu ya, masalah lahan itu ya Pak. Kemarin kita sudah koordinasi dengan kepala desa menanyakan hal seperti itu. Ternyata pada saat korban masih hidup dan pelakunya tidak ada pernah laporan ke pemerintah desa bahwa terkait masalah lahan. Oh iya. Bukannya perbedaan politik ini.